pengalaman, berbagi ilmu ya. Nanti kita bisa sama-sama ya sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi budaya positif ya Bapak Ibu ya. Di mana budaya positif ini sangat berpengaruh terhadap siswa dalam belajar ya. Karena apa? Di mana budaya positif itu adalah serangkaian nilai, norma, dan perilaku yang mempromosikan dan mendorong kesejahteraan, kebahagiaan individu, serta masyarakat secara keseluruhan. Budaya positif mendorong kerjasama, empati, saling pengertian, dan pengembangan potensi individu untuk mencapai tujuan bersama. Budaya positif juga mendukung lingkungan inklusif dan menghargai keberagaman. Jadi kalau budaya positif itu terwujud dalam sekolah kita, jadi kita akan menghasilkan generasi yang berkarakter tentunya, karena segala sesuatu itu dilakukan dengan positif ya. Jadi anak-anak akan belajar merasa nyaman, tenang, karena lingkungannya itu sudah bernuansa positif, tidak ada lagi yang mengganggu atau membuli, karena semua dari hati, dari individu anak-anak tersebut muncul sikap berbudaya positif. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Kemudian seorang guru ya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu mewujudkan lingkungan atau budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum, penghargaan, ya, dan posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif. Nah, motivasi perilaku manusia, tentu kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi, ada tujuan. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Mulai kita bangun pagi. Nah, bangun pagi itu pasti punya tujuan. Nah, kenapa saya bangun pagi? Apa tujuan saya bangun pagi? Nah, sama sekolah, anak-anak juga seperti itu. Kenapa saya sekolah? Pasti punya tujuan. Mau kecil kegiatan itu, mau besar, pasti didorong oleh adanya motivasi. Yang pertama, motivasi yang pertama biasanya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu misalkan bajunya dirapikan, dia punya motivasi tujuan supaya tidak dapat hukuman. Nah, seperti itu. Karena dia melakukan sesuatu karena supaya aman, ya, supaya tidak merasa dapat hukuman, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, oh kamu bajunya rapi, bagus, kan? Anak itu juga mengharapkan seperti itu, ada motivasi yang seperti itu. Sama juga misalkan kita datang lebih awal ya, kita sebagai guru. Saya mungkin pribadi ada juga muncul, saya datang pagi supaya anak-anak juga bilang, oh Bu Madi rajin ya. Nah, itu kan salah satu motivasi mungkin ya, seperti itu. Kemudian motivasi berikutnya yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan orang lain dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ini yang motivasi yang sebenarnya ya Bapak Ibu, adalah meyakini saya mau jadi orang yang seperti ini. Saya ingin menjadi pribadi yang baik tanpa melihat ada imbalan dari orang lain, ada ujian dari atau mendapat sanksi dari orang lain, tapi itu muncul dari diri kita. Saya mau jadi yang pribadi yang lebih baik, saya mau belajar menjadi yang bagus. Nah, seperti itu yang motivasi yang sebenarnya ya, motivasi itu ya. Nah, berikutnya dalam kita sebagai guru ini ada namanya posisi kontrol ya seorang guru. Nah, kita lihat ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada juga posisi sebagai
pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, saya mau tanya ini, kira-kira selama kita bertugas mengabdi menjadi seorang pendidik, kira-kira kita ini berada di posisi yang mana ini? Ayo Bapak Ibu, kita bertanya kepada diri kita aja dulu. Siapa yang pernah menjadi posisi penghukum? Ya, tentu ya. Saya pun seperti demikian ya. Saya sering menjadi posisi seorang penghukum ya. Sedikit-sedikit, ayo kamu gambar, bersihkan WC, ayo kamu bajumu keluar, nyapu. Nah, itu salah satu posisi kita sebagai penghukum ya, dimana hukuman itu kita beri spontanitas ya, tanpa ada kerjasama dulu, kesepakatan, spontan, itu disebut hukuman, pemberi hukum. Terus yang kedua, pemberi rasa bersalah. Nah, siapa juga nih yang pernah menjadi atau berada di posisi pemberi rasa bersalah? Misalkan kegiatannya seperti ini ya Bapak Ibu, pemberi rasa bersalah. Nah, kenapa kamu sering nggak sekolah? Kasihan orang tuanya, sudah capek-capek cari uang, kenapa kamu nggak sungguh-sungguh? Nah, kita memunculkan anak itu supaya mereka merasa bersalah. Nah, siapa yang pernah jadi posisi itu lah Bapak Ibu? Ya, sebaiknya. Padahal tujuan, ya betul, tujuan kita untuk membuka pikiran anak-anak yang ternyata hal itu kurang tepat. Ternyata Bapak Ibu, kita memunculkan anak itu merasa bersalah, padahal itu kurang bagus ya. Tidak dianjurkan kita sebagai pemberi rasa bersalah di sini. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, saya yakin banyak nih, terutama saya juga ya, saya menganggap kalau saya berada di posisi sebagai teman, saya bisa merangkul anak-anak kita. Ya, kita bisa menjadi mereka lebih terbuka kepada kita ya, curhat, ya, mau bercerita apa yang mereka rasakan. Mungkin Bapak Ibu juga sering ya mempraktekkan posisi sebagai teman. Itu pun juga kurang bagus, karena apa? Bisa menyebabkan ketergantungan. Dikit ibu, ikut bu. Nah, itu ya, itu kan yang kita alami. Akhirnya anak-anak itu ketergantungan sedikit. Ibu, tadi aku gini-gini, bisa nggak gini-gini? Misalkan, Bu, tadi aku nggak bawa uang jajan, boleh nggak pinjam? Dipinjamin karena kita menganggap dia sebagai teman ya. Besoknya lagi, Bu, saya nggak bawa uang jajan lagi, Bu, boleh nggak Bu lagi? Akhirnya ketergantungan. Nah, seperti itu. Misalkan kalau kita membimbing anak-anak memberi cara secara langsung menyelesaikan tugas mereka, itu pun juga sebagai teman, itu juga tidak dianjurkan. Okay? Nah, selanjutnya ada posisi yang keempat, pemantau. Nah, kalau pemantau di sini artinya anak-anak itu sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia seperti ini, nanti konsekuensinya apa? Nah, jadi misalkan anak-anak itu datang terlambat, seperti kita ya selama ini di sekolah, misalkan anak-anak terlambat, mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Misalkan maju ke depan ya, misalkan atributnya tidak lengkap pada saat upacara, maju ke depan, kemudian nanti diberi hadiah ya sama guru piket. Nah, seperti itu. Itu salah satu posisi pemantau. Anak-anak itu sudah tahu ya apa konsekuensinya. Misalkan nggak mengerjakan PR, kamu tadi nggak mengerjakan PR ya, berarti tugasmu belum lengkap. Nah, untuk melengkapinya, terpaksa kamu nanti temannya istirahat, kamu selesaikan dulu tugasnya. Nah, jadi sudah tahu konsekuensinya, dia tidak bisa istirahat bersama teman-temannya karena ada tugas yang belum selesai. Jadi diselesaikan. Tapi anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Nah, yang posisi yang kelima ini yang ternyata yang dianjurkan ya Bapak Ibu. Kita sebagai manajer, ya. Awalnya saya kira kalau manajer itu di kantor-kantor aja ya. Ternyata posisi guru juga ada posisi sebagai manajer. Nah, di mana kita di sini diminta mengarahkan ya siswa itu menemukan apa yang mereka inginkan, mereka mau menjadi siswa yang seperti apa, bagaimana cara mereka untuk mewujudkan yang mereka mau itu dengan cara mereka.
dengan kemampuan mereka. Jadi kita tidak memberikan caranya, tapi kita meminta mereka yang menentukan. Bu, saya mau seperti ini, nanti saya gini-gini Bu, supaya bisa gitu. Jadi kita hanya mengarahkan, hanya kita memberikan pernyataan atau pertanyaan supaya memancing mereka menemukan sendiri solusi dari masalah mereka. Jadi ada 35 ya Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai seorang guru selama ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi atau berada di posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga tadi, yaitu posisi manajer di sini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi ya, yang dapat dijadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut. Jadi muncul keinginan untuk merubah diri itu dari dirinya sendiri, tanpa kita dorong kamu harus gini tidak, tapi mereka yang memunculkan. Itu posisi kita sebagai guru. Nah, di sini ada kebutuhan siswa ya. Secara umumnya kebutuhan manusia ya. Kalau kita di sini karena kita sebagai pendidik, fokus kita adalah murid. Nah, jadi saya buat sini kebutuhan siswa atau murid. Ternyata ada 5 kebutuhan ya, yang selama ini terkadang kita abaikan. Kenapa siswa itu mengalami kesulitan atau kurang fokus dalam belajar? Ternyata kemungkinan dari 5 kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi. Ya, salah satunya bertahan hidup. Ya, tentu kita tahu kalau bertahan hidup itu apa yang kita perlukan. Kalau supaya kita bertahan hidup, ya betul, makanan, makanan, minuman, ya. Udara ya, iya betul, bisa makan, bisa minum, nggak ada udara, susah juga ya, betul ya. Itu untuk bertahan hidup kita perlu makan, kita perlu minum ya, kita perlu udara. Jadi terkadang ada siswa yang lemas, nggak konsentrasi belajar. Ternyata setelah kita pertanyakan kenapa belum sarapan, ya, ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, dia belum makan, sehingga tidak konsentrasi belajar, ya, lemas, ngantuk. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kesenangan, ya. Terkadang apalagi siswa kita ini siswa SMP ya, lagi senang-senangnya mencari jati diri mereka, lagi seru-serunya melakukan aktivitas yang menurut mereka membuat mereka senang. Contoh kemarin ya, yang mengambil buah durian, ya, buah durian temannya. Mereka anggap itu suatu keseruan, kesenangan, mengambil buah durian di tempat yang punya orang dengan rombongan sama-sama, walaupun mereka nggak makan, ternyata nggak makan buah itu. Nah, tetapi mereka di sana mengalami kesenangan. Itu salah satu kebutuhan kesenangan ya. Kemudian kebutuhan yang ketiga ada penguasaan, ya, dimana siswa itu juga ingin menguasai ya, ingin menguasai. Misalkan kalau kita belajar di kelas kan ada saatnya kita kerja kelompok, mereka ingin menguasai teman-temannya. Nah, misalkan dia begini, oh salah, harusnya gini. Dia punya juga kebutuhan ingin menguasai, ya, menguasai teman-temannya. Dalam artian menguasai di sini menjadi pemimpinnya lah. Nah, bukan menguasai menginjak-injak atau menindas temannya, ya. Kemudian yang keempat, kasih sayang atau diterima. Nah, ini terkadang kita anggap sepele tapi sangat penting ini. Karena apa? Ada terkadang siswa itu mau diperhatikan ya Bapak Ibu. Saya ada loh di sini gitu. Coba ibunya respect sama saya. Saya ada di sekolah, saya hadir.
Tapi terkadang kita saking banyaknya siswa kan kita nggak fokus satu-satu. Nah, muncullah mungkin gelagat atau tingkah laku anak tersebut yang ingin dia diperhatikan, dia ingin merasa dia ada loh di sini. Nah, seperti itu. Itu salah satu kebutuhan kasih sayang atau diterima, dia merasa ada. Kemudian yang kelima ada kebebasan. Jadi siswa itu juga mau memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, ya, ide-ide mereka. Jadi terkadang alangkah bagusnya ya, mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah sering melaksanakannya di kelas ya, selalu memberikan kesempatan anak-anak itu menyampaikan pendapatnya. Misalkan kita menyampaikan materi, kalau menurut kalian kalau seperti ini bagaimana solusinya? Pasti kita seperti itu, memancing anak-anak dan berani mereka menyampaikan pendapat mereka sehingga terpenuhilah kebutuhan kebebasan. Ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, apakah kita sebagai seorang pendidik sudah memenuhi kebutuhan anak-anak kita? Itu semuanya harus dipenuhi ya. Nah, kelima-limanya. Kelima-lima ini kenapa? Kan siswa itu masing-masing kebutuhan mereka. Nah, nggak semuanya Pak. Misalkan siswanya dia ada yang seperti tadi murung, pagi-pagi sudah murung. Nah, ternyata setelah kita gali, oh ada kebutuhan bertahan hidupnya yang belum. Mungkin kita bisa tanyakan kalau bawa uang jajan, boleh dipersilahkan dulu beli makanan. Nah, walaupun sedang pembelajaran di kelas, karena kita apa? Buatlah siswa itu nyaman, tenang di kelas. Kalau perutnya lapar, apakah bisa belajar dengan nyaman dan tenang kan? Tidak ya. Nah, itu. Kalau ya kalau nggak ada uang jajannya, ya paksa kita sebagai teman lagi ya. Teman gitu. Posisi sebagai teman. Sedangkan sebagai teman dikasih anjuran ya begitu ya. Ya jadi kan. Iya, tapi jiwa manusiawi kita lah ya, pada teman ya. Nah, seperti itu, oke. Iya, selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Saya lihat kita di sini sudah semua kelas hampir membuat suatu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Walaupun terkadang sekilas kalau kita pikirkan keyakinan kelas itu sama dengan peraturan ya. Ternyata berbeda ya Pak Madu ya. Nah, berbeda. Kenapa? Kalau peraturan itu biasanya ditentukan atau diputuskan oleh hanya beberapa pihak. Kalau keyakinan bersama-sama. Dan terutama untuk di kelas kita kembalikan ke siswa. Kita kembalikan. Kalian mau kelas kita ini seperti apa? Nah, mau bersih Bu. Nah, kalau supaya bersih apa yang dilakukan? Misalkan jagalah kebersihan, piket sesuai jadwal, seperti itu. Ya. Kemarin saya sempat di kelas sudah. Kemarin saya berikan kertas stick note, ya. Jadi kami membuat keyakinan kelas. Saya berikan stick note itu masing-masing siswa. Jadi saya minta mereka menuliskan, Bapak Ibu ya, keyakinan kelas apa yang ingin mereka munculkan. Jadi mereka mau kelasnya itu seperti apa? Misalkan jagalah fasilitas ini apa? Kelas, misalkan jangan mencoret bangku, ya, jangan masuk kelas menggunakan sepatu, ya. Mereka membuat seperti itu dengan keyakinan mereka masing-masing, dengan harapan mereka yang membuat keyakinan itu mereka juga melaksanakannya, ya, mewujudkannya. Di mana keyakinan kelas itu kita perhatikan alangkah bagusnya dia berupa pernyataan-pernyataan universal bersifat umum, ya. Jadi pernyataannya itu bersifat umum. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalkan berpakaianlah yang rapi. Nah, itu kan positif. Kalau negatifnya mungkin Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, kalau negatifnya apa Bu Ria? Kalau kalimatnya berupa negatif, jangan ada notnya ya Bu ya.
Jangan bajunya jangan dikeluarkan gitu. Jangan menggunakan sepatu di dalam kelas. Nah itu jangan menggunakan sepatu di dalam kelas, itu kalimat negatif ya Bu ya. Nah tapi walaupun arahnya positif tapi dia masih berupa ada kata jangan, ada pernyataan negatif. Jadi alangkah bagusnya dia berbentuk positif Bu. Jadi lakukan hal yang positif. Nah, misalkan lepaslah sepatu ya sebelum masuk nanti kan lepas ya. Lepaskan sepatu sebelum masuk kelas. Ya. Kemudian ya. Ada kalimat anak-anak kemarin jangan buang sampah. Terus sampahnya kalau nggak dibuang diapakan katanya gitu. Harus lebih lengkap ya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan pakai kata jangan. Iya, sampai teman-temannya jangan buang sampah. Terus sampahnya dimakan. Jangan buang kan? Nah seperti itu. Kemudian mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi mudah diingat. Jadi nggak usah yang ribet-ribet kalimat-kalimatnya. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi jangan yang berat-berat, misalkan cangkullah. Misalkan berilah tanah pada tumbuhan itu. Nah, paksa anak-anaknya cari tanah. Jadi kita sesuaikan dengan di kelas, misalkan tentang kebersihan, fokuskan kebersihan, tata tertib. Jadi sesuaikan dengan lingkungan kelas atau sekolah. Ini masalah keyakinan. Nah, sekarang ada yang namanya segitiga restitusi, ya Bapak Ibu ya. Di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, ya, orang tua, siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini tujuannya supaya siswa itu muncul rasa tanggung jawab dan kemandirian mereka. Artinya mereka berbuat ini, mereka bisa mempertanggungjawabkan dan mandirinya di mana? Mereka menemukan sendiri solusinya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, ya. Nanti ya Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan sedikit. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Posisi guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, itu tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 tahapan. Saya jelaskan masing-masing di sini ya. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Kita itu menstabilkan identitas di sini, kita membuat anak itu tahu identitas dia tuh. Kenapa dia seperti ini? Nah, misalkan kemarin saya sudah menerapkan 2 kasus ya. Saya terapkan 2 kasus yang sering muncul di lingkungan anak-anak kita. Yang pertama, kasus sering menyebutkan nama orang tua dengan nada sedikit mengejek. Ya, kemarin saya sudah melakukan itu terhadap siswa yang melakukan hal tersebut. Kegiatan menstabilkan identitas di sini kita menanyakan, ya, di mana segitiga restitusi ini kita tuh memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa dengan bertujuan siswa itu muncul rasa tanggung jawab dan mandiri. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaannya misalkan seperti ini. Tahu nggak kenapa saya panggil kamu ke sini? Pasti anak itu tahu Bu. Gaga. Setelah itu kita tanyakan lagi. Kenapa melakukan itu? Pasti ada alasannya. Artinya kita
dia melakukan kesalahan, langsung kita tanya dengan pertanyaan yang menyudutkan mereka. Akhirnya mereka terkadang malah emosinya menjadi ya nggak menemukan solusinya. Jadi kita pelan-pelan bertanyakan anak tersebut, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita membenarkan di sini, bukan membenarkan ya. Kalau misalkan saya Bu menyebut nama ayah dia Bu, karena saya juga pernah diucapkan seperti itu oleh dia, kata siswa tersebut kemarin saya tanya. Jadi untuk memvaliditas tindakan yang salah, kita jawab, oh tentu tindakanmu betul. Ya saya pun kalau di posisi kamu juga melakukan hal seperti itu. Kita seolah-olah membenarkan tindakan anak tersebut, membenarkan ya bahwa tindakan itu wajar kamu lakukan ya, karena saya kalau di posisi kamu juga seperti itu. Tetapi bukan berhenti di sana saja, kita lagi. Tetapi alangkah bagusnya bisa kita lakukan kegiatan yang lain ya, tanpa kita balas. Kita benarkan dulu tindakan si anak tersebut, tapi kita luruskan lagi. Nah, itu. Bukan berarti ya saya juga anak saya lebih halus. Tapi jangan kita bablas terus. Nah, kita benarkan dulu, tapi kita arahkan lagi. Itu tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang tiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tiganya sangat penting ya. Setelah kita seolah benarkan tadi kelakuan atau kegiatan siswa, kita tanya lagi. Nah, sekarang kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya mau jadi orang yang menghormati orang Bu, menghargai orang, tidak lagi ngomong kasar. Tuh, bagus sekali. Kita beri semangat anak tersebut. Karena apa? Dia sudah munculkan. Saya mau jadi anak yang lebih hormat, lebih menghargai dengan orang lain, terutama teman atau orang yang lebih tua. Kemudian tanya lagi, kalau seperti itu, apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan harapanmu itu? Belajar dari sekarang Bu, saya menghormati, tidak membuli lagi, tidak mengatakan atau menyebut nama orang tua dengan nada yang mengejek, bahkan tidak menyebutkan lagi nama orang tua. Kalau ada jawaban seperti betul sekali. Saya yakin kamu bisa menjadi orang yang seperti yang kamu inginkan. Nah, setelah itu kita tanya lagi, setelah ini apa yang kamu lakukan? Muncul spontan, saya mau minta maaf Bu kepada si teman saya tadi, dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Tanpa kita suruh, ya mereka spontan. Ya pasti, walaupun terkadang sesuatu yang dilakukan belum terbiasa itu pasti kembali lagi biasa. Nah, mengulang lagi kesalahan. Tapi kita selalu pantau, kita selalu bimbing. Nah, katanya mau jadi siswa yang seperti apa? Kita ingatkan, begitulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Kata pepatah zaman dulu atau apa yang benar? Pahlawan tanpa tanda desa. Ngomong terus, ngasih nasihat terus. Entah diterima, entah enggak. Yang penting kita selalu berusaha, ya, ya. Kemudian, nah ini keterkaitan materi ya Bapak Ibu, di mana budaya positif ini ada kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita itu selalu mengutamakan murid, ya, mengutamakan murid, di mana kita tahu siswa atau murid itu dia sudah memiliki kodratnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing, tinggal kita mengarahkan saja, ya, supaya kodrat yang mereka miliki itu benar-benar terbina, terus terwujud apa yang mereka memang sudah dikodratkan oleh Tuhan, mereka nantinya seperti apa. Jadi kita kalau ada budaya positif tentunya lebih mudah kita mewujudkan itu, karena
lingkungan kita selalu aman, nyaman, belajarnya jadi tenang karena tidak ada lagi yang mengganggu-ganggu atau kegiatannya selalu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus kemudian budaya positif juga berkaitan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, ya. Di mana nilai-nilai guru penggerak itu dia ada beberapa ya, salah satunya dia berkolaborasi, ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan rekan, dengan pimpinan, dengan siswa. Jadi kalau kolaborasi itu berjalan dengan baik, tentu segala sesuatu itu akan mudah kita selesaikan bersama-sama karena ada interaksi atau kolaborasi. Kemudian budaya positif juga berkaitan dengan visi guru, ya. Kita di sekolah sudah punya visi, ya Bapak Ibu, di mana visi itu ada tujuan, harapan atau mimpi kita, di mana kita secara garis besar visi kita itu ingin mewujudkan siswa yang beriktidal, yang memiliki tingkat ketakwaan ya pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mampu bersaing dan yang juga menguasai iptek teknologi. Nah, kemudian peduli terhadap lingkungan. Jadi lingkungan itu banyak, termasuk ini tumbuh-tumbuhan, pengelolaan sampah, itu visi sekolah kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mewujudkannya. Nah, sekian sampai sini ya penyampaian materi saya tentang budaya positif, ya Bapak Ibu ya. Untuk menerapkan budaya positif ini ada rencana kerja yang saya lakukan ya sini. Nah, ini sedikit ya Bapak Ibu, ada tabel rancangan tindakan aksi nyata budaya positif ya. Ini pada materi modul 1.4. Nah, latar belakangnya, kenapa kita harus membuat rancangan budaya positif? Karena sekolah merupakan tempat anak-anak memperoleh pendidikan, tempat yang aman, nyaman, melatih anak-anak mandiri, bertanggung jawab, dan belajar memperbaiki serta menyelesaikan masalahnya. Untuk mewujudkan siswa belajar dengan nyaman, tenang, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan impian seorang pendidik. Hal ini dapat tercapai apabila terbentuknya budaya positif di sekolah atau di kelas. Ini latar belakang saya membuat rencana pelaksanaan aksi nyata. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan sikap mandiri pada siswa ya. Jadi supaya siswa itu mandiri. Dia kreatif juga mandiri. Kalau ada apa-apa berusaha ya menemukan solusinya. Kemudian meningkatkan keberanian siswa menyampaikan pendapat. Jadi terkadang kalau anak-anak kita menunggu dia ngomong ya Bapak Ibu, kadang-kadang malu. Makanya kemarin saya berikan kertas aja dulu. Saya minta mereka menuliskan mereka maunya apa. Nah, setelah itu mereka menempelkan hasilnya di papan tulis. Nah, tempelkan. Terus saya sudah saya siapkan, ada yang kategori kebersihan, ada yang fasilitas, ada yang menghargai, menghormati. Jadi mereka menempel. Nah, prioritas saya kebersihan, Bu, tempellah di kolom kebersihan. Kemudian menumbuhkan kesadaran intrinsik siswa. Jadi supaya memunculkan kesadaran itu dari siswanya tersebut, bukan dari faktor orang lain. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. Jadi kalau ada mereka berani berbuat, mereka juga berani mempertanggungjawabkan. Yang kelima, menciptakan suasana sekolah atau kelas yang nyaman dan aman. Itu tujuannya. Nah, tolak ukur di sini, kegiatan itu dikatakan berhasil atau tidak apabila 1. Warga sekolah
berkolaborasi, menerapkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Artinya semua warga sekolah itu bekerja sama. Ya, kalau sudah terjadi kerjasama mewujudkan budaya positif, berarti sudah terwujud ya. Kemudian yang kedua, guru dan siswa menunjukkan disiplin positif sesuai keyakinan sekolah dan kelas. Jadi siswa dan gurunya juga menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Yang ketiga, siswa berperan aktif. Kalau kita sudah melihat siswa itu aktif dalam semua kegiatan, berarti rencana kita atau kegiatan yang ingin kita munculkan itu sudah berhasil. Yang keempat, ada perubahan perilaku dan karakter sesuai dengan kesepakatan sekolah dan kelas. Jadi ada perubahan karakter siswa yang awalnya suka mengganggu temannya, nah sekarang enggak lagi. Ada perubahan karakter sudah. Kemudian yang kelima, suasana kelas dan sekolah nyaman, aman dan menyenangkan. Jadi kalau kelas itu sudah aman, nyaman, menyenangkan, tentu Bapak Ibu kita sebagai pendidik pasti betah di kelas, terus siswanya juga senang dalam pembelajaran. Yang keenam, siswa mandiri dan bertanggung jawab. Tolak ukurnya. Nah, lini masa tindakan. Yang pertama, seperti ini saya menjelaskan rencana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. Jadi saya membuat rencana dulu, ya, menjelaskannya, rencana pelaksanaannya, kemudian mensosialisasikan budaya positif dan kesepakatan kelas kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi mensosialisasikan, ya. Apa sih kesepakatan kelas? Apa sih gunanya? Kemudian menentukan waktu pelaksanaannya, kapan dilaksanakan itu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, menjelaskan tentang kesepakatan kelas, ya sudah saya laksanakan ya di kelas. Kemudian guru dan semua siswa menuliskan kesepakatan kelas di kertas dan menempelkan kesepakatan kelas tersebut pada papan tulis. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa menyepakati nilai-nilai kebijakan ya pada kesepakatan kelas yang sudah ditentukan bersama. Yang keempat, guru mengontrol pelaksanaan kesepakatan kelas. Artinya setelah ditempel bukan hanya dibiarkan tetapi dipantau. Sudahkah berjalan? Sudahkah dilaksanakan? Nah, berikutnya, dukungan yang dibutuhkan. Tentu kalau apapun yang kita lakukan kita perlu mendapatkan dukungan ya, Bapak Ibu ya. Sini ya, yang pertama dukungan yang saya butuhkan yaitu dari kepala sekolah, ya, guru dan siswa agar bisa bekerja sama menerapkan keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati. Terus dukungan juga sangat dibutuhkan dalam fasilitas ya dari sekolah seperti kertas stick note, spidol dan kata mungkin nanti ditambahkan lagi untuk listrik supaya kalau di kelas ada listrik kan anak-anak tuh terkadang punya cara belajar yang berbeda. Ada yang suka melalui audio, ada yang visual, ya, ada yang suka membaca. Jadi kalau kita memberikan cara-cara belajar yang variatif, tentunya siswa akan lebih senang dalam pembelajaran. Itu dukungan yang dibutuhkan. Nah, itu untuk rancangan pembuatan aksi nyata dalam membuat kesepakatan kelas dari saya Bapak Ibu ya. Saya harapkan kita bisa bersama-sama ya mewujudkan keyakinan kelas dan sekolah kita demi kemajuan anak didik kita menjadi sesuai yang mereka sudah kodratkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di ruangan ini. Saya harapkan kita selalu sehat supaya bisa tergerak